Akulah jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak ada yang bisa selamat tidak melalui aku. Mengapa manusia itu harus beragama? Oleh sebab itu kita akan mengapresiasi nilai-nilai religi yang bisa menundukkan musik garang menjadi pemimpin. Sudah sering disebutkan bahwa musik metal itu adalah musik iblis, tetapi dengan adanya POB mengubah citra itu. Dan lihat hasilnya sekarang, POB spektakuler berkembang di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa. Ya, Indonesia juga yang dulu itu melihatnya sangat miring, dan sekarang sudah berubah pikiran, ya kan? Bahkan Nahdlatul Ulama saja mengundang POB untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Akalmu, agar kamu tahu Yesus ini datang sebagai apa, mengajarkan apa, mentuhankan siapa. Jadi Yesus itu seorang hamba. Itu tuh Kisah Para Rasul 3 nomor. Kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa tuh matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya kita bisa lihat, terang begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama. Berawal dari kebingungan seperti inilah, maka mereka jadinya jarang ke gereja. Masih mending dua wanita ini datangnya ke Kohdonditan sehingga mendapatkan pencerahan. Tetapi kalau di Amerika Serikat kan untuk bisa datang ke tempat-tempat yang seperti ini susah. Akhirnya ya mereka sudahlah tidak usah datang ke gereja. Nah, pertanyaannya sekarang, gambar berikut ini suasana pagi di Philadelphia. Ini kan suasana pagi ya, kosong melompong seperti ini, tapi ini bau kotoran manusia, bau pipis, bahkan nanti kita lihat ya, ada kotoran berceceran di mana-mana. Ini bangunan megah seperti ini, ada liftnya, serba canggih lah. Tapi kenapa kok banyak kotoran di sini sampai ini Hidayat ini yang mengambil gambar sampai muntah-muntah hampir beberapa menit. Karena bau pesing dan bau kotoran seperti tampak di sudut bangunan yang barusan itu. Seperti itu bergelantungan, kotoran manusia sembarangan ya. Namanya juga orang-orang karena manusia di sini sudah banyak yang meninggalkan gereja, apalagi ke masjid ya, karena agama mereka kan rata-rata Kristen atau Protestan. Ya begitulah jadinya kalau sudah meninggalkan gereja. Kenapa gerejanya itu banyak yang dijual, yang dijadikan mall, katanya pemeliharaannya terlalu mahal, sementara jemaat jarang yang datang. Ketika gereja-gereja dialih fungsikan dan manusia tidak lagi mendapatkan siraman rohani, begitu jadi keamanan dengan persenjataan yang dibawa itu hanya untuk mengamankan tempat-tempat seperti ini. Tuh lihat ya kan, keamanan ada di mana-mana. Karena apa? Kalau tidak ada keamanan, kejahatan di sini memang sangat luar biasa. Dan keamanan itu kalau dihubungi itu begitu cepat datangnya, asal cepat kontak langsung datang. Begitu salah satu gambaran nilai lebihnya di situ. Kelihatannya tempat ini kosong melompong ya, kalau malam hari ya tentu di sini mengerikan ya, bergerombol orang-orang. Tapi kalau siang seperti ini kan suasana pagi, itu bau pesing. Kita nggak kuat itu, sampai kotoran itu bukan cuma turun, sampah-sampah itu bercacaran karena mereka tidak sadar namanya juga orang kena narkoba. Itu ini pintu kan? Itu pintu lift. Tadinya mau naik, nah ini mau naik tapi nggak jadi karena apa, bau nggak kuat. Kita pulang. Saya tahu, kan saya cuma nanya bang. Gitu, makanya gereja itu dijadikan mall atau dijual ke perkantoran karena pemeliharaannya mahal ya. Yang namanya gereja itu kan harus disapu, harus dipel, masalah listrik, masalah pengairan, itu duitnya dari mana kalau tidak ada perpuluhan karena tidak ada jemaatnya. Nah, itulah dampaknya. Saking kebingungannya itu, maka ateis mulai merajalela. Lebih baik tidak bertuhan daripada bingung, kan begitu jadinya. Percaya tidak?
Karena saya belum lihat, saya tidak percaya. Baik, memang ini kita harus tunjukkan ayat. Kita pertama daripada sunat dulu, yang simple, sunat dulu ya. Lukas 2 ayat 23. Dalilnya Lukas 2 ayat. Ini masyarakat sekuler begitu terbuka untuk menerima wanita berhijab seperti VUB, disambutnya dengan gegap gempita. Si pemusik handal Indonesia dengan suaranya yang begitu merdu, ternyata Eropa ditembusnya oleh generasi Z sekarang ini. Sekarang jangan silau dengan Eropa, jangan silau dengan Jerman, Perancis, Amerika Serikat, tapi lihat, dengan POB berbuat seperti ini berarti teknologi yang lain juga bisa mengalahkan mereka. Hanya keberanian saja dan aparat hukum juga harus berani. Pertanian, produk pesawat terbang, obat kesehatan, teh hijau, kopi, kayu lapis, dan produk lainnya seharusnya bisa menyusul VOB menuju negara mereka. Jangan sampai ada pemboikotan lagi. Ikutilah pola VOB. Produk anak bangsa itu, langkah pertamanya, jangan ada boikot di dalam negeri, justru harus didorong berproduksi. Harus kita dukung bersama. Penemuan baru, hanya hal-hal lain seperti halnya obat. Penemuan terawan itu juga mengalami hambatan walaupun didukung oleh anggota Dewan di Republik Indonesia. Kini kendaraan listrik buatan Indonesia, yaitu dari ITB seperti tampak di gambar, tembus Eropa dan mendapatkan kejuaraan. Disinilah. Jadi pembelajaran agama itu sangat penting dari mana saja sumbernya supaya tidak tersesat, jangan sampai seperti terjadi di Amerika ini. Malah pemerintahannya mengobong-obong negara lain supaya disuntik vaksin, supaya tidak kena flu burung, supaya tidak kena COVID, supaya selalu orang lain, negara-negara lain dicekoki sampai naik haji atau umroh saja kan harus disuntik. Sementara di negara dia sendiri kan kayak begini. Memang harta kekayaan di dunia ini seperti minum air lautan katanya. Air laut kan asin ya. Semakin diminum, ya semakin haus bukan semakin kenyang. Itulah gambarannya. Nah, Amerika ini kan negara kaya sebenarnya. Tetapi kan kenyataannya tidak adil. Orang kaya ya semakin kaya sampai negara lain saja dicekoki. Oleh siapa? Jawabnya, oleh elit global yang serakah. Mengapa begitu? Karena elit global yang tidak punya nilai religi dan kemanusiaan. Mereka hanya fokus, berlomba, melipat gandakan hasil, berpacu dengan kolegium. Ingin mendapatkan minyak dari Timur Tengah, ingin mendapatkan emas dari Freeport Indonesia, dan masih banyak lagi. Penyelamatan bumi berdasar religi harus bisa menembus elit global agar tatanan dunia itu bersinergi sesuai kitab suci. Polanya seperti apa? Simak saja diskusi berikut. Alkitab. Yang Ini Alkitab, ini aslinya. Makanya saya katakan tadi bahwa dicatat saja. Tidak mungkin kami akan berbohong kepada Pak Hengki. Dicatat saja. Kami tahu kami hidup ini di negara hukum Republik Indonesia. Dan saya tahu bahwa perasaan Pak Hengki saat ini sedang memikirkan bahwa ada keraguan-raguan apa yang disampaikan. Inilah pentingnya dialog seperti yang dilakukan Pak Hengki dari Papua di dalam dialog berikut ini. Dan ada juga yang langsung datang ke pendeta, kemudian ke ustadz, dan dialog bicara berdasarkan fakta, ingin tahu bagaimana tulisannya, apa artinya, dan mana bahasa asal mulanya, dan masih banyak lagi. Sendiri. Tapi bisa nggak orang lain menebus dosa orang lain atau menebus atau menanggung kesalahan orang lain? Boleh nggak? Yesaya 18 ayat berapa ya? 20 kalau nggak salah. Gue nggak apa perjanjian lama. Nggak apa. Sini. Ini Nehemia Yesaya. Yesaya deket apa ya?
Yeskiel itu dekat-dekat ratapan sama Daniel. Oh, perjanjian lama. Iya sih. Iya, maksud perjanjian lama jarang. 18:20. 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Di perjanjian lama nggak ada konsep orang menanggung kesalahan orang lain. Iya. Di perjanjian baru, manusia, Yesus menanggung dosa orang banyak, semua orang gitu. Dialog dari hati ke hati seperti ini tampaknya lebih bermakna ketimbang khutbah di atas mimbar dengan jemaat yang duduk tersipu di kursi atau duduk di tikar, begitu semuanya berkumpul. Belum tentu masuk. Tetapi kalau bertanya dari hati ke hati, kasus-kasus yang ada pada dirinya, kemudian mana sih buktinya di dalam kitab suci itu dibuka? Jangan-jangan berbohong seperti Pak Hengki tadi yang dari Papua, dia benar-benar kritis. Saya nanti akan membuka sendiri di rumah katanya, karena sekarang lewat TikTok diskusinya, jadi saya tidak membawa Injil gitu. Nah itulah, jadi yang paling utama itu sebenarnya sekarang ini diberi ruang untuk berdiskusi keagamaan itu tidak mesti di gereja, tidak mesti di masjid, tidak mesti di tapi benar-benar langsung membuka kitab sucinya, bahkan bila perlu bahasa aslinya. Kalau Tripitaka atau Weda itu bahasa aslinya apa dibuka. Kalau Injil itu bahasa aslinya misalkan dari Ibrani atau dari bahasa Yunani, ya bahasa aslinya mana gitu. Jangan jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak ada yang bisa selamat tidak melalui aku. Mengapa manusia itu harus beragama? Oleh sebab itu kita akan melihat video itu yang Anda maksud. Jadi Yesus itu adalah jalan, ya kan? Bagaimana orang bisa mengetahui jalan itu dengan mengikuti dari Philadelphia, Amerika Serikat, yang boleh dikatakan sebagai negerinya para zombie katanya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan. Dengan firman itulah diajarkan kepada murid-muridnya hingga mereka mengenal Bapa. Siapa itu Bapa? Siapa itu Yesus? Makanya Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, gunakanlah akalmu agar kamu tahu Yesus ini datang sebagai apa, mengajarkan apa, mentuhankan siapa. Jadi Yesus itu seorang hamba. Itu tuh Kisah Para Rasul 3 nomor. Kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya yang kita bisa lihat, terang begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama. Berawal dari kebingungan seperti inilah, maka mereka jadinya jarang ke gereja. Masih mending dua wanita ini datangnya ke Kohdonditan sehingga mendapatkan pencerahan. Tetapi kalau di Amerika Serikat kan untuk bisa datang ke tempat-tempat yang seperti ini susah. Akhirnya ya mereka sudahlah tidak bisa datang ke gereja. Nah, pertanyaannya sekarang, gambar berikut ini suasana pagi di Philadelphia. Ini kan suasana pagi ya, kosong melompong seperti ini, tapi ini bau kotoran manusia, bau pipis, bahkan nanti kita lihat ya, ada kotoran berceceran di mana-mana. Ini bangunan megah seperti ini, ada liftnya, serba canggih lah. Tapi kenapa kok banyak kotoran di sini sampai ini Hidayat ini yang mengambil gambar sampai muntah-muntah hampir beberapa menit. Karena bau pesing dan bau kotoran seperti tampak di sudut bangunan yang barusan itu. Seperti itu, bergelantungan, kotoran manusia, sembarangan ya. Namanya juga orang-orang karena manusia di sini sudah banyak yang meninggalkan gereja. Apalagi ke masjid ya. Karena agama mereka kan rata-rata
kita Kristen atau Protestan, ya begitulah jadinya kalau sudah meninggalkan gereja. Kenapa gerejanya itu banyak yang dijual, yang dijadikan mau katanya pemeliharaannya terlalu mahal, sementara jemaat jarang yang datang. Ketika gereja-gereja dialih fungsikan dan manusia tidak lagi mendapatkan siraman rohani, begitu jadi keamanan dengan persenjataan yang dibawa itu hanya untuk mengamankan tempat-tempat seperti ini. Tuh lihat ya kan, keamanan ada di mana-mana. Karena apa? Kalau tidak ada keamanan, kejahatan di sini memang sangat luar biasa. Dan keamanan itu kalau dihubungi itu begitu cepat datangnya, asal cepat kontak langsung datang. Begitu salah satu gambaran nilai lebihnya di situ. Kelihatannya tempat ini kosong belum? Oh ya, kalau malam hari ya tentu di sini mengerikan ya, bergerombol orang-orang. Tapi kalau siang seperti ini kan suasana pagi, itu bau pesing. Kita nggak kuat itu. Sampai kotoran itu bukan cuma turun, sampah-sampah tuh bercacaran karena mereka tidak sadar namanya juga orang kena narkoba. Itu ini pintu kan? Itu pintu lift. Tadinya mau naik, nah ini mau naik tapi nggak jadi karena apa? Bau nggak kuat. Kita pulang. Saya tahu, kan saya cuma nanya, Bang. Gitu. Makanya gereja itu dijadikan mall atau dijual ke perkantoran karena pemeliharaannya mahal ya. Yang namanya gereja itu kan harus disapu, harus dipel, masalah listrik, masalah pengairan, itu duitnya dari mana kalau tidak ada perpuluhan karena tidak ada jemaatnya. Nah, itulah dampaknya. Saking kebingungannya itu, maka ateis mulai merajalela. Lebih baik tidak bertuhan daripada bingung, kan begitu jadinya. Percaya tidak? Karena saya belum lihat, saya tidak percaya. Baik. Memang ini kita harus tunjukkan ayat. Kita pertama daripada sunat dulu. Yang simple, sunat dulu ya. Lukas 2 ayat 23. Dalilnya Lukas 2 ayat 23. Ketika genap 8 hari, ya kan? Yesus disunatkan. Betul tidak Pak Hengki? Ini saya harus memang tiktokan karena biar tidak keluar daripada sinyal, takutnya dia. Karena kurang tahu, saya. Oh belum tahu, masya Allah. Awam ya, kita pelan-pelan ya dari segi sunat dulu, biar dia paham betul. Bang Yunus punya 22, Lukas 2:22. Lukas 2 nomor 22 itu telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Lukas 2 nomor 23-nya 21 kan? Agar manusia tidak lari menjadi ateis saking ragu-ragunya tentang kitab suci yang mereka pelajari, maka sekarang ini banyak diskusi lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan media massa lainnya ya, termasuk YouTube. Termasuk YouTube yang sedang kita tonton ini kan salah satu contoh di antaranya. Nah, ini adalah era modern. Jadi pembelajaran agama itu sangat penting dari mana saja sumbernya supaya tidak tersesat, jangan sampai seperti terjadi di Amerika ini. Malah pemerintahannya mengobo-ngobo negara lain supaya disuntik vaksin. Gue tuh sayang banget sama Indonesia. Gue lahir di sini, gue pengen grow di sini dan plannya gue pengen tutup usia juga di tanah air. Tapi justru karena rasa sayang itu muncul kekhawatiran dan gue kalau boleh jujur, karena nggak terlalu yakin sebenarnya kita ke arah yang benar atau Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya agak impossible buat dicapai. Masih muda zaman dahulu yang sekarang sudah generasi tua, kalau ada pemain band yang metal seperti ini datang dari luar negeri, dari Eropa, maka anak muda Indonesia itu sampai menjerit-jerit histeris ketemu dengan idolanya. Mereka joget-joget, cingkrak-cingkrak, tak peduli kiri kanan, lupa daratan. Dan kini apa yang terjadi? Orang kampung dari Garut yang hidupnya berada di pinggir pesawahan, dia bisa menembus Glastonbury. Dan lihat apa yang terjadi. Mereka
begitu bangganya dipoto dengan POB. Mereka histeris, mereka sangat mengaguminya. Tuh lihat, pakaian yang serba punk itu, yang biasanya sangat serem, begitu senyum manis. Lihat, mereka bangga dengan memotret pakai selfie dengan HP-nya masing-masing. Iya kan? Pak Dimat itu tahu nggak tentang POB atau Voice of Baceprot yang terkenal itu? Wah, bukan main. Kagum saya dengan itu. Sangat kagum saya. Sehingga memang dibutuhkan anak-anak muda yang memiliki inovasi. Bangga saya dengan POB. Negara, pemerintah. Dan satu prinsip yang gue pegang sampai sekarang sebagai pemimpin, it's never anyone else's fault, even if it is. Apapun yang salah di bawah, di dalam, di luar, yang menyebabkan kegagalan selama lu memimpin adalah salah lu sebagai pemimpin. Karena kalau kita ngomong tentang negara maju, di semua sejarah perkembangan ekonomi di seluruh negara di dunia, kesuksesannya itu bergantung sama pemerintahnya. Kalau misalnya mau bawa Indonesia ke masa kejayaan, kita harus bisa percaya dan bergantung sama pemimpin kita yang bakal bawa kita ke masa kejayaan itu. One thing I learned about business, pemimpinlah orang satu-satunya yang punya pertanggungjawaban paling besar untuk membawa sebuah organisasi ke masa depan. Lantas, apa yang kurang dari kepemimpinan di Indonesia? Di bupati yang akan datang kayaknya kemarin aja waktu itu membuat jalan ke Bukanagara. Ya. Karena dia tahu Akang itu dipoto dengan saya waktu itu. Menyebarlah di Bukanagara. Itu coba di Facebook. Ini jasanya siapa? Kata orang Bukanagara, bukan kata saya. Di-share ke saya. Itu salah satu contoh ya kan? Betul. Sekarang tentang POB. Kira-kira untuk dikembangkan di Subang untuk anak-anak, kan katanya anak nakal itu ada di mana-mana, padahal bukan anak nakal karena dia itu belum mendapatkan guru yang tepat sebenarnya, bukan nakal. Betul. Bisa kira-kira untuk dikembangkan itu, Bang? Salah satu langkah ketika periode menjabat, saya memiliki target paling tidak biar bagaimanapun sebuah alat berinovasi kalau zaman modern ini itu tentunya dengan media apa itu wifi, ya kan? Tapi di sini kuncinya tuh kepemimpinan meritokrasi. Buat yang nggak tahu artinya apa, meritokrasi itu sistem politik di mana siapapun itu berhak untuk jadi pemimpin, tapi berdasarkan kemampuan atau prestasi. Orang-orang yang kompeten yang bisa pegang di jabatannya. Bukan masalah kekayaan, kelas sosial, apalagi masalah titip jabatan. In retrospektif, Indonesia tuh merdeka di tahun 1945. Sekarang udah sekitar 79 tahun berjalan, tingkat kemiskinan masih di angka 9%. Dan kesenjangan ekonominya itu masih signifikan. Of course, gue nggak segoblok compare Indonesia sama Singapura apple to apple. Dari kepulauannya, geografisnya, dulu kita dijajah Belanda yang agak parasit lah, dan Singapura dijajahnya sama Inggris. Jadi memang starting pointnya beda. Cuma topik yang mau dibawa di sini itu apa yang dilakuin sama Lee Kuan Yew untuk dia bisa nge-progress Singapura dari negara yang bobrok jadi negara superpower. Nah waktu itu Lee Kuan Yew cuma fokus dua hal, self-reliant and efficient. Self-reliant atau bahasanya mandiri. Dia tuh tahu betul kayak Singapura itu sangat tidak punya sumber daya alam. Lu mau nanam apa di sana semuanya lumpur, nggak bisa numbuh. Jadi dia sadar sebagai kan? Tapi paling tidak saya mempersiapkan hari esok anak-anak muda tentunya sebab biar bagaimanapun yang namanya infrastruktur, yang namanya jalan, iya kan? Utama. Itu yang paling utama. Itulah akses utama. Itu mungkin Kang, ya. Tapi usulan nih, bisa dengan nanti periode berikutnya itu terpilih lagi dan saya doakan gitu. Kalau nanti anak-anak yang berbakat tadi itu kan si POB sendiri kan gara-garanya di Facebook, akhirnya tembus ke Jerman, Perancis, Denmark, kemarin ke Glastonbury di Inggris kemarin baru pulang. Nah, seharusnya fasilitas-fasilitas alat game seperti itu minimal per kecamatan kali nanti harus ada kali ya. Betul. Ya. Itu yang kompeten, nggak ada tuh titip-titip, nggak ada tuh dikasih hadiah, sampai di tahap semua program, semua kebijakan, semua janji-janji yang dia kasih ke masyarakatnya, nggak ada satupun yang nggak ke-deliver dengan baik. Kalau ada pun dikit, kalian bisa lihat semua program-program yang dijalankan sama Singapura.
Dan ini tuh balik lagi, kenapa leadership matters a lot? Kenapa kepemimpinan di sebuah negara itu bisa dibilang andil paling gedenya ini negara bakal maju atau enggak? Pertanyaannya, coba kita retrospektif apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara, berat. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya dengan zombie seperti itu karena musik keras dengan narkoba itu identik. Tetapi setelah di setting sedemikian rupa oleh Abah Erja, musik keras itu bisa islami juga seperti POB ini ya. Ayo kita mulai pembicaraannya ya. Melalui media itu, saya akan upayakan mudah-mudahan betul-betul bisa terrealisasi. Gitu Kang. Di posisi tertentu bisa menjabat dan memimpin negara yang pemimpinnya itu dari warga negara yang paling buruk, paling tidak memenuhi syarat, dan paling tidak bermoral. Dan itu definisinya kakistokrasi. Di sini gue nggak bilang Indonesia tuh udah di tahap itu, tapi bisa aja ini sebuah possibility. Gue nggak bilang semuanya, tapi ada bagusnya kita ngelihat pejabat-pejabat di posisi tertentu, apakah prestasi dan kredibilitas mereka itu kompeten dan memadai untuk posisi tertentu. Kalau enggak, salah satu yang dimention sama Dr. Sukidi itu masalah politik balas budi. Bantu saya sekarang dan saya akan memberi Anda posisi di masa depan. Itu udah jadi kritik masyarakat yang gue udah sampai di tahap ya udahlah, asalkan orang yang dititipkan memang punya kredibilitas dan kemampuan untuk benar-benar bisa kerja. Tapi kalau kita berkaca sama isu-isu belakangan yang viral, perihal kebobolan dan background pengalaman pendidikan dari orang yang menjabat posisi tertentu, of course rakyat tuh jadi bertanya-tanya, bisa nggak sih Indonesia tuh pegang nilai-nilai meritokrasi kayak di Singapura? Semua tergantung sama pemimpinnya. Lebih tepatnya, dia berani nggak untuk ngerombak semuanya seenggak nyamannya, sesusah apapun demi kepentingan masa depan. Dan kalau misalnya kalian yang nonton itu mulai berpikir kritis ya, pasti muncul nih, Korea yang ninggi-ninggiin Lee Kuan Yew, berarti dia support nilai-nilai diktatorship dong. Jangan salah, soalnya Lee Kuan Yew itu juga nggak perfect. Dia punya brand diktator dan sangat pro dalam membungkam atau men-shutdown semua yang nggak support atau nggak mau ikut dengan visi dan strateginya dia, termasuk ngebatasin media. Kan wawancara lebih detail bagaimana tentang program wisata dan program pengembangan bakat anak seperti POB ya. Kita mulai mungkin dari awal ya. Hebat-hebat itu belum bisa nembus ke Eropa. Ternyata dengan suara seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak Bupati Subang, Bapak Ruhimat mengenai POB dan tempat pariwisata di Subang? Untuk lebih rincinya mari kita lihat wawancara secara detail sebagai berikut ya. Jadi wawancara tadi itu hanya cuplikan saja. Secara detailnya seperti ini. Ini di belakang layar ya. Bagaimana persiapannya, bagaimana menyimpan kameranya. Ini yang yang memegang kameranya aja ini amatiran. Penderitaan rakyat. Jujur gue sempat kontemplasi, apa kalau misalnya kita punya pemimpin yang benar, yang kuat, Indonesia tuh bisa lebih maju kalau lebih ke arah yang otoritarian. Tapi dengan tanda kutip, kalau dengan pemimpin yang benar. Karena dengan diktatornya Lee Kuan Yew, dari tahun 1965, fast forward, dia berhasil bikin kebijakan tapera, yang hasilnya 80% dari warganya itu punya rumah. Di tahun 1980, dia naikin skill warganya dengan adopsi high-tech industry. Tapi dia nggak mau manufacturing lama-lama nih, dia invest lebih banyak lagi ke human capital. Terus pancing investasi asing dengan kasih mereka keringanan pajak, tax holiday, bawa pelatihan orang dari luar negeri. Voice of Baceprot dari Garut. Bagaimana jika hal seperti ini dikembangkan di Subang? Begitu kira-kira. Tetapi merembet kemana-mana, kebetulan kan lokasinya ini di Curug Cigoong. Ternyata konsepnya lebih dahsyat daripada POB. Dengan pengembangan wisata Curug Cigoong seperti ini, masyarakat pertanian bisa ngejual hasil pertaniannya begitu mudah di lokasi itu. Ojek juga jadi laku dan banyak sekali. Dengan pengembangan wisata ini, unsur-unsur di sekitarnya itu ikut makan lah, kira-kira begitu. Adegan di belakang layar ini sengaja ditayangkan, dipertontonkan kepada netizen supaya tahu bahwa ini benar-benar tanpa settingan. Jadi program Bupati Subang yang akan datang itu seperti ini. Masalah POB saja dia ternyata paham banget, detail ya, seperti tadi kita dengar di dalam cuplikannya. Untuk lebih detailnya ya kita dengarkan aja sekarang. Kita denger ya, langsung, jangan cuma kata saya. Ini dulu deh, ini apa ya, ini namanya? Ini suruh bohong Kang, ya. Nah,
yang mana alhamdulillah anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang tadinya hanya sebatas nungusep yang mancing takut di sini. Kita praktek, bukan cuma ngomong doang, bukan cuma taruh di kertas. Ngerjain sesuatu tuh sampai selesai, sampai tuntas. Dan itu yang dilakuin sama Lee Kuan Yew yang dia pilih Ahok. Tapi, ya kalian tahu lah apa yang terjadi di 9 Mei tahun 2017. Kadang kita keliru masalah kepercayaan sama popularitas. Pemimpin yang baik itu kadang harus ngelakuin sesuatu yang tidak populer, tapi benar ala kadarnya untuk kemajuan negara kita. Dan emang benar, pemerintah itu butuh yang namanya small wins untuk pelan-pelan membangun kepercayaan masyarakat. Tapi small wins itu harus dilakuin dengan result atau output. Cabe kan. Dengan banyaknya pengunjung otomatis, ya Dan kan? harganya juga lain. Ya, gitulah kurang lebih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dengan saya coba modif. Mudah-mudahan paling tidak PAD Kabupaten Subang pun tentunya akan lebih baik. Nambah objek wisata. Dan kebetulan ketika saya menjabat masa lalu, 7 bulan yang lalu, saya berusaha mengembangkan untuk bagaimana sih kalau saya lihat baik yang menyangkut di Kota Batu, Kota Malang, yang demikian hampir ribuan kilo dari Jakarta, tapi begitu ramenya pengunjung. Dan saya berpikir kalau ke Subang ini hanya ya KM 89 saja sudah Subang, iya kan? Nah, sehingga saya coba untuk mudah-mudahan mampu menyedot apa itu para wisatawan berkunjung datang ke Subang. Kesimpulan, untuk membelanjakan uang yang ada di kota di Kabupaten Subang. Itulah harapan saya. Kayak di Jogja Bali ya. Nah, gitu. Sebentar Gitu. pertanyaan yang mereka tunggu jawabannya sebenarnya. Oke, baik. Pak Dimat itu tahu nggak tentang POB atau Voice of Baceprot yang terkenal itu? Wah, bukan main. Kagum saya dengan itu. Sangat kagum saya. Sehingga memang dibutuhkan anak-anak muda yang memiliki inovasi. Bangga saya dengan POB, ya, gitu Kang. Ya. Padahal kan dicapnya sebagai anak nakal tadinya ya. Tadinya, tapi memiliki greget untuk berinovasi. Were saved by music. We were saved from underage married cause through music we have the courage to oppose it. Berbeda dengan Putri Aryani yang didukung oleh pembiayaan karena orang tuanya memang mumpuni di bidang itu, termasuk ekonominya, sehingga ada pembelajaran online, tidak ada masalah kan. Tetapi VOB ini terpaksa dia itu harus pindah-pindah sekolah, tapi kemanapun dia pergi dirangkul oleh sekolah-sekolah yang memang siswanya sedikit atau kekurangan siswa, sekalian mengiklankan sekolah gitu loh. Dan dia pindah-pindah sekolah dan ya selesai juga sih akhirnya. Ke arah yang positif, bukan main. Tapi biar bagaimanapun memang ini sebuah takdir dari ilahi. Hanya takdir ini kan tentunya harus dijemput, iya kan? Dijemputnya yaitu dengan kerja keras, dengan keprofesionalan. Ya seperti kita ketahui bersama, POB yang demikian hebat. Itulah menurut saya, Kang. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pesatnya perkembangan Singapura yang luar biasa ya, menyalip beberapa negara dan jauh meninggalkan Indonesia. Tapi jangan lupa, di Singapura itu penduduk Melayunya sekarang yang berkuasa di sana berapa orang? Jadi yang meninggalkan penduduk asli, pendatang-pendatang dari berbagai negara, terutama dari Hong Kong, dari Cina, muncul di situ mendesak penduduk setempat. Dan itu yang tidak kita kehendaki. Ketegasannya bolehlah ditiru. Lee Kuan Yew itu ditiru pada saat itu hampir sama seperti Ahok katanya. Tadi dalam ceritanya kan seperti itu. Nah, tapi jangan lupa, penduduk setempat yang paling utama itu dikembangkan, bukan diusir. Ini yang paling utama perlu kita perhatikan. Nah, makanya ketika pemilihan bupati atau gubernur secara demokratis termasuk presiden, penduduk-penduduk yang seideologi pasti akan memilih orang-orang yang seideologi.
Seperti yang dikatakan Pak Ruhimat pada saat jadi Bupati Subang, dia itu kan orang setempat, mengerti tentang kultur atau budaya setempat. Berbicara tentang pengembangan wisata saja, tadi kan bagaimana kearifan lokalnya yang paling utama ya kan? Di samping salat Jumat, salat duhur, asar, maghrib, isya berjamaah itu, wow, sudah dikembangkan pada saat itu. Jadi bukan hanya masalah teknologi, masalah perkembangan ekonomi saja, hati nuraninya juga dan religinya itu diutamakan seperti di Korea sekarang. Walaupun perkembangan pesat, bagaimana tingkat bunuh dirinya di Hong Kong, bagaimana tingkat bunuh dirinya di Jepang, dan penduduk itu kan terus berkurang gara-gara apa? Gara-gara nilai religinya itu yang tidak diimbangi. Apa artinya perkembangan pesat di suatu negara atau suatu wilayah, tapi penduduknya itu terpinggirkan, bahkan terbuang? Nah, apakah ingin seperti Singapura? Kalau kita orientasinya ke Singapura, perkembangannya pesat di Singapura itu, tapi bagaimana penduduknya itu? Bukankah penduduknya jadi diganti dengan penduduk yang baru? Di Indonesia juga gampang datangkan aja orang-orang yang dari luar untuk mengembangkan Indonesia. Biarkan orang-orang Indonesia penduduk aslinya itu hilang. Itu kan jangan sampai seperti itu. Pemerintahan itu kan diangkat oleh masyarakatnya. Ya, masyarakat itulah yang harus menikmati. Bukan pemerintah diangkat sama masyarakat di sekitar itu. Tetapi yang subur makmur adalah para pendatang dan masyarakat setempat yang jadi babu. Ini yang tidak kita kehendaki. Oleh sebab itu, marah akar budaya, kearifan lokal, itu yang paling perlu diperhatikan yang pertama kali. Bangsa Indonesia mengakui kehebatan tegasnya Bapak Presiden kita dulu, Bapak Soeharto, dan tegasnya bagaimana sikap Gubernur DKI Ahok pada saat itu. Tegas dia. Nah, itulah barangkali yang harus diikuti, tapi ketegasannya itu dalam rangka melindungi rakyat setempat. Gubernur DKI Bapak Ali Sadikin dari Sumedang memang fenomenal dan spektakuler kemajuan DKI pada saat itu sampai boleh dikatakan popularitasnya hampir mengalahkan Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, begitu juga Pak Anies. Pak Anies itu adem, ayam, tenang, dan hasilnya memang bisa dilihat. Semua gubernur, semua presiden yang ada di Indonesia kan punya kelebihan masing-masing. Seperti Gus Dur, B.J. Habibie. Itu kan Pak Harto, Bung Karno, semuanya meletakkan tonggak-tonggak yang jelas ya. Dan melindungi rakyat. Tapi bagaimana di era reformasi sekarang ini? Kelihatannya arahnya sudah mulai melenceng tuh. Tidak semuanya melenceng sih. Ada hal-hal kecil yang memang harus segera dibenahi. Begitu kira-kira. Dalam dunia musik, generasi Jefat ini POB dan Putri Aryani juga fenomena, bukan? Nah, inilah barangkali. Dunia pendidikan juga sama, harus segera membenahinya. Musik metal yang garang di Eropa itu, di mana orang-orang penggemarnya itu rambut pakaiannya seperti itu, bertato, serem-serem. Tetapi begitu muncul penyanyi dari Indonesia, berhijab cantik, mengubah tatanan dunia ya kan? Nah ini, walaupun bagaimana, akar budaya setempat ini tidak boleh diabaikan oleh pemimpin-pemimpin kita, termasuk Pak Bupati Ruhimat sudah melakukan itu. Orientasinya apa? Akar budaya setempat harus dijunjung tinggi. Siapa bilang budaya setempat tidak bisa melambungkan? Salah satu contohnya POB itu melambung ke permukaan karena akar budaya setempat. Ditambah lagi memang kalau mandi di sini, insya Allah makanya disebut juga ada karoma ya. Kalau mandi di sini, insya Allah kebugaran juga akan insya Allah didapat. Gitu Kang. Ya. Budaya lokal yang berhubungan dengan air diungkapkan oleh Pak Ruhimat itu maksudnya budaya Sunda yang selalu berhubungan dengan air. Salak, cika, wow.
atau Cibaduyut. Ci itu artinya air. Karena air dari daerah Sunda, musik garang yang metal tadi bisa jadi jinak oleh POB, ya kan? Nah, jinaknya musik metal yang garang itu tentu akan menghilangkan citra buruk bahwa musik metal itu identik dengan narkoba. Itulah sebagai bahan gambaran. Cobalah kembali kita perhatikan perilaku masyarakat di Amerika Serikat, Philadelphia ini, ya kan? Luar biasa kan? Negara yang diagung-agungkan karena gedung pencakar langitnya, perekonomiannya, persenjataannya. Padahal lihat, seperti ini realita pada masyarakatnya karena meninggalkan nilai-nilai religi. Makanya dimasukilah oleh POB dengan hijab dan nilai-nilai religinya yang selalu dipelihara berkat guru RJH. Oke, itu saja barangkali sebagai bahan gambaran bahwa membangun negara itu tidak boleh melepaskan diri dari budaya lokal atau kearifan lokalnya. Tuhan itu ada. Kehidupan ini bukanlah kebetulan. Aku bersaksi dengan hatiku, Nabi Muhammad utusan Allah sang cahaya, bukti yang tertulis di Quran menunjukkan kebenaran abadi. Tujuh lapis langit bukti nyata, kuasamu Tuhan tiada tara. Cahaya iman menyinari hidupku, aku percaya hapuslah ragu. Adalah anugerah, setiap langkah menuju kiblat, ku temukan kedamaian di dalam sujud, tandanya cinta yang